Pokoknya bangun pagi ini, udah. Ya. Besok lagi, udah. You cannot feel anymore. Power saya kurang masalahnya. Tapi itu bukan masalah teknis, seringkali ya. Iya. Seringkali itu masalah mental. Ini teman. Terus dia cuma bilang gini, Sof, lo pernah nggak bangun pagi, lo teriak aja at the top of your lungs, lepasin nih, gitu. Lama-lama gue jadi nyanyi. Hai singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu. Hari ini saya kedatangan penyanyi yang saya latih tapi 10 tahun sudah bolos. Yaitu Kak Sofi Navita. Hai. Bisa juga dipanggil Shirley Novita. Atau ya, Selfie. gitu? Selfie, ah? Selfie pernah. Shirley Jikustik. Shirley Jikustik, oke. Selfie Novita. Selfie Novita. Poppy. Kok jadi Poppy ya? Iya, Poppy. Iya. Oke. Sefi. Pokoknya anything but Sophie. Oh my god. Tapi begitu gue Sofia. Oh iya, Mbak Sofia gitu bisa. Aneh kan orang Indonesia tuh. Iya itu ya. Itu Iya. itu ya. Salah satu risiko memiliki nama Prancis ya. Oh, Perancis ya itu. Nggak Ya? tahu, Sofi kan? Ih, kayaknya orang Betawi juga ada yang Sophie Ada deh. yang Sophie ya? Sophie apa Sophie? Oh Sofi ya. Gue mendingan Sophie loh daripada nama gue jadi Selfie atau apa. Oke. Siap. Dengan Sophie. Tapi ini bukan pesan sponsor, bukan Shopee yang itu bukan. Oh iya benar, Sophie. Oke, guys. Kita mau ngobrolin tentang hal yang sebenarnya penting banget. Nggak cuma buat kita semua. Nggak cuma buat singers. Nggak cuma buat singers maksudnya, tapi juga buat kita semua. Iya. Tapi kebetulan, ya kan, saya pengen juga ngebahas isi buku ini yang pastinya harus diaplikasiin juga sama semua singers. Ya, ini buku berjudul Hati yang Gembira Adalah Obat. Si paling overthinking. Kalau kata orang sekarang, Kak aku OVT nih Kak. OVT? Ya itu istilahnya sekarang gitu. Oh gitu. Aku OVT banget. OVT itu overthinking? Overthinking. Oh my god. Kok tahu sih, Sof? Ya gue jadi belajar lihat anak-anak Gen Z. Mostly Gen Z ya Gen saat Z. sekarang yang ngomong gitu. Okay. Kalau Gen Alpha kan kayaknya walaupun mereka sudah ada bakat overthinking, tapi kayaknya belum sampai di level hidup di mana mereka bisa bikin istilah ini kan. Mereka istilahnya masih seputar apa sih, skidibi lah apalah. Wow. Lu harus banget tuh, kan? kenapa nih dia Tahu dia segini dia. Oh my god. Gitu, gitu. Oke, Jadi oke. apa ya, kita yang Gen X ini harus mengikuti menurut gue supaya kita tetap bisa berdampak di generasi dia, bukan demi sok Ya. ngetren. Bukan. Oke. Ya, bisa ngerti bahasanya kan kita Iya, bisa iya. blend. Iya. Oke. Itu penting ya, karena kita pengen juga berkomunikasi dengan Iya, dengan yang generasi di bawah generasi. kita. Iya. Nah, Sofi Navita Ya. juga adalah seorang presenter Ya, terima kasih. dan juga orang yang juga peduli terhadap kesehatan mental juga ya, karena Ya. ada overthinking ya. Mm. Nah, yang gue mau tanya nih sebelum kita mulai nyemplung lebih jauh nih ya, kenapa penting buat lo nulis buku ini? Oke. Jadi 2016 gue pindahkan sekeluarga ke Bali. Oke. Buat teman-teman singers yang mungkin usianya jauh di bawah kita nih, aku kan memang TV presenter, memang MC. Pada saat dulu tuh ya film ya sinetron in the works itu semua aku lakukan. Nyanyi pun iya kan Pak Guru. Aku Iya. les itu kan karena ketika MC itu aku adalah MC yang nyanyi gitu kan pada saat itu. Nah, 2016 itu aku memutuskan untuk menepi. To be with, nih narasi publiknya adalah be with my family, jadi jauh dari dunia gemerlap yang aku tahu karena waktu itu anak-anak umurnya udah remaja. Kita hanya punya span waktu pendek sebelum kita mengantarkan mereka ke pintu gerbang kuliah. Begitu mereka udah kuliah, sebenarnya kita udah kehilangan mereka loh. Mereka kembali kan nggak jadi anak yang dulu. Oke. Nanti kembali kan udah mikir, wah aku udah lulus kerja di mana ya? Ini, oh kayaknya harus pindah nih ke kota mana? Atau mau S2 nih di negara mana? Aku dapat beasiswa. Udah tambah lepas loh Pak. Benar. Terus nanti tiba-tiba, mah kenalin nih calon gitu. Wah udah, that's it. Jadi waktu itu gue cuma mikir, ya kan. Kenalin nih mah calon. Umur dia 12 waktu itu sampai gue pikirnya gini, dari 12
ke 17-18 lah. Berarti gue cuma punya waktu 1 repelita lagi. Ngerti repelita nggak orang sekarang? 5 tahun. Iya. Program pembangunan. Tahun berapa terakhir dengar kata-kata itu ya? Iya kan? Sekolah kayak. GBHN, Iya, gak ada yang tahu kayaknya GBHN juga Hmm. di sini. Nanti Google aja ya. Betul. Jadi I only have like 5 or 6 years untuk menjadi parent yang hadir. Oke. Gitu. Sehingga gue berpikir harus menepi. Itu narasi publiknya, which is true. Pada saat yang bersamaan, gue juga mengalami kegoyahan mental pada saat itu, di mana gue ada masalah menahun dengan bokap gue yang adalah pada saat itu akhirnya terobos bisa terjadi satu pemulihan, tapi harus melalui satu musim di mana Tuhan mengizinkan gue untuk sakit pada saat itu. Jadi nggak cuma depression, tapi juga sakit paru. Sakit paru, gitu. iya sakit paru, sehingga ya pokoknya medisnya itu gue harus berobat lah pada saat itu. Dan padahal waktu itu rencananya adalah gue mau sekolah lagi ke Australia. Lo tau dong zaman dulu gue segala ke Amerika lah, health cooking, gluten free, apalah semua sertifikasi gue ikutin. Nah, si nutrition whatever lalala ini mau gue rangkum di tahun 2016 itu untuk gue kuliah di Australia to be a naturopath. Naturopath itu naturopathic dokter. Oke. Naturopath itu adalah seorang apa ya? Jadi dia mempelajari ilmu tubuh kita, tapi cara untuk mengobatinya itu macam-macam, lewat diet, lewat supplements, lewat how you eat vitamins, lewat stress management gitu. Jadi ilmiah, tetap sekolahnya mah tetap 4 tahun. Dan bila pun dia harus bekerja sama untuk kliennya ya dengan dokter dari teman-teman dari bidang medis, maka misalnya kliennya memilih itu gitu ya, maka dia mensupport dengan cara yang lainnya seperti how do you take your supplements, which supplements, how do you which tes darah you should take untuk tahu ini, kayak gitu-gitulah, kayak gitu-gitu. Jadi nanti dibaca aja naturopath gitu ya. Tapi itu gagal karena gue nggak lolos visa, karena ternyata ditemukan sesuatu di paru-paru gue yang adalah gue nggak terima pada saat itu. Dan gue ngerasa kayak, hah, lo salah orang pasti gitu. You're talking to someone who like really cares about apa yang gue makan, bagaimana, ya gitulah. Yang tidak gue sadari adalah bahwa masalah menahun yang kita pikir sudah selesai, dalam kasus gue waktu itu bersama bapak gue, itu adalah sebuah hal yang bisa mengerak di dalam hidup lo, dan suatu hari dia akan manifestasi ke bentuk fisik. Nah di gue adanya di paru-paru. Terus gue banyak belajar dari teman-teman gue yang ini namanya TCM, Traditional Chinese Medicine. Mereka itu menganut bahwa setiap organ itu mewakili sebuah emosi. Jantung mewakili joy. So if there's something wrong with your heart, maybe you lost your joy somewhere along the line. Nah, cari deh tuh di mana. Ginjal mewakili emosi fear sama worry. You worry continuously and fear. Terus kalau liver itu anger. You holding on to anger. Ini jauh sebelum film Inside Out loh. Traditional Chinese Medicine udah bahas itu. Terus salah satunya lung, paru-paru itu ternyata grief, duka. Nah ternyata setelah gue cari, ini gue udah rangkum jadi pendek ya. Ini bertahun-tahun setelah dari gue kecil sampai besar tidak pernah merasa bahwa bokap gue sayang sama gue. Ini kan penting ya hubungan seorang ayah dengan anak. Terlebih anak perempuan. Laki-laki aja super penting, dia butuh role model kan. Kalau perempuan kan dia butuh hero. Sehingga ketika patah hati itu terjadi, berkelanjutan, berkelamaan, numpuk, sehingga amarah itu sudah menjadi duka. Bahkan saking dukanya, lu udah nggak tahu lu lagi berduka. Lu nggak tahu, lu function aja. Highly functioning depression gitu istilahnya. And then you get to a point di mana lu kayak nabrak tembok. Kok gue kayak robot ya? Pokoknya bangun pagi ini, udah. Besok lagi, udah. You cannot feel anymore. Nah, antara memang dia ke depression juga, atau selain serangannya ke mental juga dia bisa manifestasi ke badan gitu, ke tubuh. Ke badan ya.
Depends which emotion. Wow. Gitu. Ini salah satu hal yang tadi lo mention juga, bahwa yang ada sebutannya ya, trauma ya. Masa Inner child wound ya. Luka batin. Luka batin masa kecil. Ya. Itu bisa resurface bisa gitu ya. Yeah. Itu ada triggernya. Iya. Oke. Yeah. Nah, sebetulnya gue ngerasa kayak yang gue lagi rasain kadang-kadang gitu ya. Kayak misalkan gue kesel sama orang, atau misalkan gue ngerasa sesuatu yang berat di dalam diri gue gitu, yang kayak bikin gue overthinking banget. Itu jangan-jangan my inner child wound nggak sih? Ya itu kan per kasus ya. Oke. Tapi kalau pertanyaan lo adalah mungkin nggak sih? Ya mungkin. Iya. Mungkin. Terus caranya kita tahu gimana dong? Butuh waktu ya menurut gue, dan kejujuran, kebesaran hati lo untuk menerima bahwa orang-orang terdekat lo waktu kecil yang harusnya memberikan lo perlindungan dan juga tuntunan hanya tahu segitu. Sehingga yang lo dapatkan sebenarnya kurang. Orang kan selalu ketika dia melakukan sesuatu itu kan biasanya dia mencoba membalance yang kurang. Contoh paling gampang aja lah, orang bule seneng banget ke Indonesia, ke Bali, cari matahari, kan di sana kurang. Orang Indonesia seneng banget cari salju-salju, orang nggak pernah lihat, kita kan pengen pakai baju-baju salju, terus kece kayaknya menurut kita. Ya itu sih menurut gue. Pokoknya what you lack itu contoh paling bodoh-bodohan ya. Tapi maksudnya what you lack as a child, lo kan pasti terus nyari, karena manusia itu selalu menyeimbangkan. Cari titik seimbang. Homeostasis. Homeostasis. Gila, boleh keluar nih kata-kata yang dalam nih. Iya, benar kan? Itu kan sifat sel di dalam tubuh kita untuk selalu cari imbangnya. Udah mulai inflamasi di tingkat sel, dia berusaha cari cara nih. Ini sel-sel zombie nggak berguna ini, jangan pada numpang makan, keluarin aja semua supaya yang sehat bisa fight ketika ada virus, bakteri, patogen masuk lah gitu. Oke. Gue juga inget kalau dulu itu lu tuh sering ngajarin tentang makanan yang lebih sehat, ya kan? Opsi-opsi makanan lebih sehat lah ya. Itu berpengaruh banyak nggak sih ke ini kita, ke selain well-being kita physically ya, tapi juga mentally nggak sih? Yes, karena kalau lo kebanyakan gula, anak kecil kan sugar rush tuh. Nggak berarti orang dewasa nggak bisa loh. Kita cuma nggak lompat-lompat di tembok aja. Cuma kan ininya kemana-mana gitu. Jadi itu salah satunya. Kebanyakan makanan proses juga kan tubuh tidak mengenalinya sebagai makanan. Ini enak tidak mengenalinya sih. Sebagai makanan. Iya, ini enak sih bayam. Tapi kenapa keripik bayam rasa wasabi udang ebi ya? Gitu kan dia pusing dong. Iya. Ada terigunya, ada udang ebi, ekstrak udang ebi, ekstrak wasabi, bahkan it's not the real thing gitu loh. Nah, dia kan butuh waktu untuk proses itu gitu. Jadi kita constantly membuat tubuh kita sibuk memproses hal-hal yang cuma enak di lidah. Terus pas di breakdown dia udah sibuk. Terus habis itu ketika lo menghadapi faktor-faktor lain dari luar yang bisa bikin lo stres, dia lagi sibuk melakukan itu, udah harus multitasking, help your mental juga. Terus lo bertanya, kenapa sih kok badan gue begini banget gitu? Ya kan karena selama ini kitanya nggak pernah buang sampah. Di dalam buku ini juga lo mention beberapa kali sampah emosi. Apa itu sampah emosi? Sampah emosi adalah ya sampah yang berupa emosi yang tidak melayani hidup lo sebenarnya. It doesn't serve your life gitu. Kalau lo punya joy, ya bagus, secukupnya kan. Kelebihan kan lo juga, ya lo giling apa? Orang sedih lo ketawa kan udah salah respon emosi lo gitu. Jadi sampah emosi itu juga harus kita bersih-bersihin tiap hari. Misalnya lah contoh, kita mau ketemu orang pagi, udah janjian, udah ini, udah itu, tiba-tiba udah kita mau deket kantornya, orang itu dengan santainya membatalkan.
Kan lo emosi dong. Emosi. Gila tau gini Iya. kan tadi gue anterin anak gue dulu sekolah bla 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 bla. Ini mungkin hal kecil, tapi kadang-kadang hal seperti ini bisa numpuk karena kita biarkan. Jadi kita nggak take the time untuk gue lagi marah nih sekarang. Ini orang nggak bertanggung jawab banget ya. Oke, harus gimana nih? Gue harus respon gimana nih gitu. Ini penting nggak untuk gue kejar atau udah let go tapi bener-bener let go. Next apa gitu. Oke. Nah kadang-kadang kan kita simpen. Kadang-kadang dia juga merupakan refleksi daripada luka batin waktu kecil yang pernah kita alami, misalnya. Tanpa kita sadari ya. Iya, Gue bukan psikolog nih, tapi Iya. ini cuma bicara dari pengalaman. Udahlah manusia gitu semua. Lihat tuh bapak gue dari dulu juga kalau janji bohong mulu gitu. Jadi lo akan selalu berpikir the wrong things. Ketika ada satu hal besar di depan gue yang sudah dijanjikan, gue akan anxious nih karena biasanya udah deket hari hanya cancel. Oke. Nah lu jadi attract vibe itu malah jadi cancel beneran. Oke, Gitu. Kalau gue nangkapnya jadinya gini, kayak misalkan mungkin ya kita punya masa lalu kita misalnya ada abandonment atau misalnya kayak pernah dijanjiin kemudian nggak kejadian. Nah terus ketika kita dewasa sekarang, ketika kita dijanjiin sesuatu sama teman kita misalnya, terus nggak kejadian, emosi lama yang dulu kecil itu kita muncul terpantik gitu, bisa gitu ya? Bisa, menurut gue bisa karena kan muscle memory ya. Contoh, gue nggak bisa kalau makan es krim. Kenapa? Gue alergi. Oh ya, lu udah tes? Enggak sih, tapi kayaknya gue setiap kali makan es krim gue pasti sakit tenggorokan misalnya gitu ya. Oh gitu. Terus nggak taunya setelah dia katakanlah orang ini ikut sesi konseling atau apa gitu dengan seorang healer yang holistik whatever lah pokoknya, or you start to journal, you start to observe pola-pola atau pattern. Tapi kok kalau gue makan es krimnya di malam hari gue nggak apa-apa ya, aneh ya. Kalau di siang hari kayak langsung aham-aham misalnya gitu ya. Ternyata pas dikorek-korek anak ini dia pernah pada usia dia 6 tahun lagi makan es krim siang hari lagi happy, dia dengar bapak ibunya di dalam kamar berantem. Banting pintu, apa ini itu. Iya. Dia kan anak kecil kan, dua orang yang dia kasihi, otoritas atas hidup dia, kok malah saling fight gitu. Ya itu. Tapi kalau dia makan malam hari misalnya nggak apa-apa gitu. Ini sekedar contoh. Gue kasih contoh deh. Kalau gue, ini contoh real. Kalau gue waktu itu kan kita pindah ke Indonesia waktu umur gue 12 tahun. Oke, dari Singapura. Ya, itu super suddenly pindah. Karena gini, gue selalu berpikir itu adalah akibat sebulan yang lalunya sebelum kita pindah ini adalah karena gue lagi bikin tugas matematika. Bokap gue kan galak banget ya, terutama ke gue. Dan gue cerita ini bukan buat buka aib bapak gue. If you watch any podcast yang gue udah ngomongin soal ini, you will know sudah terjadi pemulihan. Bahkan ibu gue aja tahu kalau gue bicara soal ini, dan ini bukan aib keluarga. Ini justru gue harus ceritain supaya kalau lo ada yang keriting di keluarga lo beresin gitu, supaya nggak turun ke bawah lagi. It stops with you. Jadi waktu itu gue bego lah ceritanya matematikanya. Ya pokoknya nggak bisa jawab lah, salah. Bokap gue ngajarin kan selalu kehilangan kesabaran. Dia adalah orang yang memang kesabarannya tipis banget, setipis tisu kalau kata netizen. Terus gue dimarahin, dibentak-bentak, terus di kepala gue tuh dituk pakai pensil gede gitu loh, pensil oleh-oleh yang gedenya segede, tau kan? Tahu. Nah sebenarnya nggak sakit sih, tapi lebih ke sakit hati gue. Kayak kok sebego itu ya sampai nggak bisa jawab, dan lu harus tuk gue di kepala, and I feel so low gitu, kayak gitu, gue nggak function ya jadi manusia, gue nggak bisa bikin bapak gue bangga gitu. Opung gue ngeliat, opung dalam hal ini nenek yang adalah mamanya mama, itu kan mertuanya dia. Ya namanya nenek-nenek di mana-mana nggak ada yang senang ya kalau cucunya pasti komen kan. This is why ketika kita sudah menikah dan punya keluarga memang sebaiknya tidak seatap, karena kita perlu membuat garis-garis besar haluan negara keluarga kita gitu kan. Nah terus dia marah, jangan gituin cucu saya misalnya gitulah ya. Bokap gue lagi sepandang nggak terima, mereka berantem, bokap gue keluar dari rumah, sebulan kemudian kita pindah ke Indonesia. Jadi dari umur 12 tahun sampai gue besar, gue selalu berpikir kita pindah tuh karena gue membuat dua orang yang gue sayang ini ribut.
Sehingga itu kebawa ke dalam pekerjaan gue. Ketika misalnya gue audisi katakan untuk sebuah program baru gitu ya, gue selalu gini, pasti mereka sebenarnya nggak senang lihat gue gimana ya. Gue berusaha dengan cari makeup artis terbaik biar gue didandain, gue biar cakep, biar gue berkenan di hadapan mereka gitu. And then I do my audition, but my mind selalu berpikir, jelek banget ya, kayaknya nggak mungkin deh. Jadi selalu terngiang-ngiang waktu yang dulu itu gitu, bahwasannya kamu tuh nggak bisa, kamu tuh bego. Guilt yang nyisa gitu ya. Atau dan akhirnya gue menarik vibe itu dong, energi itu ketarik akhirnya, kayak gue mengundang jadinya. Kalaupun gue keterima untuk casting itu, pasti nanti di tengah-tengah ada kejadian apa-apa deh. Terus, sorry ya Sof, kita ganti konsep, jadi kita harus ganti MC, gitu. Dan itu sering terjadi dalam hidup gue dulu. Too many times yang gue nggak pernah ngerti kenapa, gue selalu at the end of the day, ya gue emang jelek sih. Emang gak pinter sebenarnya gue gitu. Karena gue gak pernah dapat approval dari orang yang seharusnya approve me. Gitu pikiran gue pada saat itu. Yang kita lupa adalah kita ini diciptakan oleh Tuhan. Bahwa lo ada di muka bumi ini, lo adalah orang yang memang sudah Tuhan rencanakan lo harus ada. Lo gak boleh gak ada. Lo tau dari mana Sof? Lo jangan so tau. Gue kasih contoh yang very easy, tapi hopefully ini masuk ke logika. Pernah dengar kan misalnya ada pasangan yang udah bertahun-tahun menikah lalu belum dikaruniai momongan. Lalu mereka berusaha dong ke klinik IVF, kemana, mungkin ada pijat sehat or whatever. They go on a trip. Harus tenang bu, biar ya gitu. And then they finally get anaknya gitu ya. Atau mereka kamu saat ini masih menunggu. Pertahankan iman itu gitu loh, bahwa Tuhan akan memberikan. Karena gini, kalau orang cuma ngomong, gue nyerah deh dalam hidup ini, gini-gini aja hidup gue, orang selalu lebih bagus dari gue. Apalagi sekarang banyak distraksi ya di handphone kita. Lihat si ini sukses dalam waktu 1 menit. Iya. Tanpa sadar otak kita tuh ngelihatnya kayak gitu terus. Bener. Jadi kita berharap ke kita juga berlaku itu gitu kan. Nah, ketika kita lihat yang kayak gitu-gitu terus, yang terjadi adalah kan ini tergerus nih, terkorupsi lah gitu. Sehingga kita berpikir udahlah gue gagal, ngapain gue lanjutin lagi gitu. And a lot of people have, I will address this right now, suicidal thoughts ya. Itu kayaknya di zaman sekarang menjadi sesuatu yang kayak udah wajar banget. Wake up, itu nggak wajar. Karena gini, satu tubuh manusia ini terdiri dari triliunan sel. Okay? Lu nggak berkontribusi sedikit pun terhadap satu sel di dalam tubuh lo. Waktu Tuhan menjadikan lo di kandungan ibu lo. Ketika lo, gini, sainsnya aja ya, ketika sperma enter the woman's body, sebenarnya perempuan itu menganggap itu benda asing. Dan dia akan dorong itu jauh-jauh, benda asing, ayo kita lawan. Yang menang kan satu sperma yang akhirnya menemui si sel telur kan. Artinya dari sekian banyak juta kemungkinan lo gak jadi, lo jadi. Artinya emang lo harus ada. Jadi kok lo berani memutuskan bahwa udah gue nyerah aja. Lo siapa? Emang lo membuat diri lo ada satu sel aja lo berkontribusi, ada gak? Satu sel aja? Gak ada lo. And then you try to kill the whole thing dengan semua sel itu mau lo hancurkan. Entah itu dengan cara lo mendestroy diri lo dengan adiksi terhadap hal-hal terlarang atau yang merusak tubuh lo, atau bahkan lo pikirannya udah mau check out aja gitu. Ini terlalu sering terjadi di masyarakat sekarang. Kalau dulu kan kita dengar berita kayak gitu kan kayak, gila ya. Kalau sekarang kayak, desensitize gitu. Wow, yeah. It's like, ya udahlah. Jangan sampai lama-lama kita berpikir, ya udahlah, setiap orang kan punya hak hidup. Aduh, udah terkorupsi. Pikiran lo udah kacau banget. Nah, ini yang sering kali kita di era modern ini lupa. Ya nggak sih? Yang tadi lo bilang juga, kita dibombardir sama media sosial segala macam. Sampai kita lupa bahwa yang tadi chance kita ada di bumi itu ya kita harus ada memang. Harus ada. Segitu nggak mungkinnya dari triliunan mungkin ya chance-nya gitu. Kita ada di sini. Di buku ini juga lo selalu hal yang mengulang sering adalah lo bicara tentang Tuhan gitu ya. Kenapa itu penting sih? Kenapa itu penting buat kayak misalnya gini, you are loved.
Karena itu adalah identity setiap orang. Apa mungkin lo dibiarin jadi kalau lo nggak udah keburu dikasihi, lo nggak keburu udah dicintai? Aku sayang banget sama ini, satu telur ini. Mari sperma ketemu supaya nanti, karena Tuhan udah lihat ini nanti umur sekian bakal gini, umur sekian bakal gini. Bahkan umur sekian bakal mengecewakan dengan berbuat ini. Dia ulangi lagi di umur segini. Emang lo pikir Tuhan nggak tahu? Tuhan tahu. Tapi kok tetap dia memilih untuk menjadikan lo di kandungan ibu lo. How much love? Itu kalau kita berpikir itu benar-benar something yang profound banget sih. Iya. Kita eksis aja di muka bumi ini, itu bikin kita harusnya bersyukur, ya nggak sih? Kita nggak berpikir yang kayak yang tadi sampai ekstrimnya kita sampai punya suicidal thoughts gitu ya. Kadang-kadang ada yang nggak suicidal thoughts juga, tapi self destruction aja. Habits yang self destruction kan banyak, Pak. Ya nggak sih? Banyak. Sebenarnya lu nyari apa sih? Lu nyari approval kan? Siapa yang nggak approve akan hidup lo? Bapak lo, ibu lo, atau lo nggak tahu bapak lo siapa, atau lo nggak tahu ibu lo siapa. Setiap orang itu diberi journey hidup yang berbeda gitu loh. You just have to accept that. Semakin cepat lo terima, semakin cepat lo akan menuju ke jalan pemulihan dan menemukan kembali hati Tuhan yang sebenarnya selamanya selalu ada di sebelah lo. Tapi lo brush off karena enggak, kalau dia Tuhan harusnya gue nggak disakiti waktu kecil. Kalau dia Tuhan harusnya bapak gue ada kayak orang-orang. Kalau dia Tuhan harusnya ibu gue nggak miskin dan kita harus susah. Kalau dia Tuhan harusnya gue punya mimpi yang ini di usia sekian dan yang lain-lain dan yang lain-lain. Kok lo yang mendefinisikan Tuhan itu harus gimana behave-nya? Iya. Instead of lo perhatikan behavior lo gimana? Benar. Ini penting ya, masuk gue itu jadi kalau buat gue ya, by the way kayaknya kita harus ketemu deh hari ini. Iya. Gue perlu juga mendengarnya soalnya. Masa sih bener, gitu deh. Karena gue pribadi merasa perlu mendengar dan diingatkan sih. Gue juga sebenarnya. So even when I say this, it's a reminder for me. Nggak berarti gue udah nyampe ke sana, enggak. Every day gue juga perlu not to remind myself aja, tapi ya bergaul dengan orang-orang yang juga oh iya benar, dia ngingetin gue sesuatu gitu. Karena Tuhan itu menurut gue ada di dalam segala hal gitu. Nggak ada tempat yang limited buat dia gitu loh. Bahkan I'll be as extreme as this untuk bilang bahwa di saat lo sedang melakukan dosa yang paling lo berpikir lo udah gak mungkin diampuni pun, itu Tuhan berdiri di sebelah lo. Dia gak pernah ninggalin. Cuman dia nunggu, nak serius itu kamu mau dilakukan kayak gitu? Nanti konsekuensinya panjang loh. Tapi kan free will. Iya. Terus kenapa Tuhan ngasih kita free will? Kalau emang dia sayang sama kita, larang dong kita, ini dong, stop me, gini. Kalau lo dikasihi dengan cara koridor-koridor begitu, tidak ada free will, apakah itu kasih? Wow. Dalam ya? Enggak kan? Iya. Lo ke anak lo juga kan, pasti, aduh dia, lo gak mau, pokoknya mau makan coklat. Udah berkali-kali dikasih tahu, dari kecil. Kalau kecil kan masih bisa, tidak ya, papa bilang besok lagi jam 10, kita yang kasih koridor. Tapi begitu dia udah umur 12, 13, udah belajar jadi remaja gitu, dia curi-curi makan di luar, coklat yang berlebihan katakanlah gitu ya. Ya kan lo, walaupun lo tahu, lo harus, kadang-kadang lo harus biarin kan. Sudah. Dia akan tahu konsekuensinya, alerginya akan terbit misalnya gitu. Then we have to go back to the dokter asma again, berobat lagi dan ini lagi. Capek sih kita. Tapi kan kita bersamai tuh. Iya. Kita temani, walaupun dalam hati, gitu. Jadi emang anak itu harus kita anggap dia punya kehidupan sendiri. Dia adalah istilahnya entitas yang sendiri, yang bukan yang kita yang kontrol, maksudnya. Ya kan? Oke. Nah, gue ngerasa my belief in God itu adalah sebuah anchor gitu. Yang tadi ketika mengingatkan tentang hal yang gila, gue banyak mengeluh misalkan, atau gue overthinking, gue merasa kenapa hidup gue gini-gini aja segala macam. Ya, yang tadi balik sini,
Identitas kita adalah itu ada di bumi nih, udah pasti ada gitu. Itu aja udah gila banget gitu kan. Itu aja lu udah nggak bisa lawan. Udah gak bisa lawan. Lu gimana maksudnya mau bisa lawan? Kalau lu mau lawan artinya katakanlah sekarang umur lu 25. 25 tahun sampai ke belakang lu pikir lu siapa gitu. Yeah, right? Kalau mau lawan berarti 25 tahun ke belakang itu lu anggap anulir dong. Ini kita bahkan belum bicara spirituality loh. Menurut gue ini masih logika aja gitu. Kalau gini harus gini dong. Tapi lu nggak gini. Tapi lu menganggap lu bukan siapa-siapa. Berarti 25 ke belakang itu lu anggap 0. Oke, wow. Ini padahal itu baru permukaan tuh ya. Iya, belum benar. lebih dalam lagi. Iya. Oke. Nah, gue sering lihat kan kalau misalnya gue sambung-sambungin ke penyanyi gitu ya. Penyanyi itu ada beberapa orang yang mereka nggak bisa nyanyi dengan lepas. Sebetulnya bukan gara-gara teknik vokal. Tapi gara-gara mereka waktu kecilnya sering dicela waktu dia nyanyi. Itu saya, Pak. Oh gitu? Iya dong. Dulu waktu les sama lu kan, gue kan ada beberapa guru vokal sebelumnya. And then finally gue menemukan lo. Semua guru vokal itu udah menyumbang terhadap diri gue. Teknik ini, itu, Tante Catherine Lemena lah, siapa. Udah semua. But still when I go up on stage, gue harus lawan suara bising di kepala gue. Luka batin gue masa kecil yang udah gak usah nyanyi deh, bagusan suara Lea. Suara Lea. Oke. Iya. Oke. Nah itu kan sekali 2 kali joke, lama kali, wow that hurts. Jadi maksudnya kalau gue gak bisa nyanyi seperti dia, I shouldn't sing at all. Masa sih? Emang ada peraturan yang boleh larang orang bernyanyi? Nah, Ya itu sih. Tapi itu penting sih untuk kita ingat. Maksudnya buat teman-teman di sini yang ngerasa I'm not good enough gitu-gitu, kita mesti belajar untuk lebih apa tuh ya namanya, lebih bisa mungkin mengidentifikasi kenapa kita kayak gitu dan bisa lebih lepas lagi. Iya nggak sih? Iya. Itu bagian dari OVT juga nggak sih? OVT banget. Karena kan baru aja, aduh gitu. Nanti dia pasti mikir suara gue jelek deh. Gitu. Atau pas nyanyi, aduh nanti gara-gara gue pasti mereka jadi ikut fals deh. Gue enggak deh, gue enggak. Kan lu bernyanyi enggak harus buat tampil sih. Enggak semua orang harus jadi penyanyi dan diva, enggak. Setiap orang kan punya purpose-nya masing-masing. Tapi ketika lu mengeluarkan suara untuk bernyanyi, menurut gue itu healing for your own good gitu loh. Karena lu ketika nyanyi kan pasti lu pilih lagu yang bagus dong, kata-katanya. Yang katakanlah lu lagi jatuh cinta, lu cari yang cinta-cintaan. Ya makanya ketika putus cinta lu jangan juga semakin menusuk diri lu dengan lagu-lagu putus asa dong. Gitu. Yang kayak this song ngerti banget gue gitu kan. Oke lah, nggak apa-apa ngerti banget lu, tapi kan nggak harus lu ulang sampai Jadi lo percaya ya bahwa nyanyi itu bisa menjadi proses healing juga ya? Sangat percaya, Pak. Ya. Jadi oke, ini mengenai kebahagiaan. Semua orang pengen bahagia. Gue mau ngakai kata-kata sukacita karena sukacita itu translate-nya content. Jadi gue di buku itu gue tulis ketika lo lagi dribble bola, lo happy dong, lo gembira, lo bahagia karena bolanya respon. Ketika bolanya sedang ada musim di mana dia kempes, lo tetap bisa jaga nggak itu rasa sukacita? Atau enggak? Padahal bolanya kempes. Iya. Lo harus tahu kalau itu cuma musim. Tunggu bentar lagi kita nemu tukang pompa, kita pompa lagi, dia akan respon lagi gitu. Itu maksud gue. Jadi kayaknya kita nggak bisa berhenti di bahagia atau gembira, walaupun judulnya di situ gembira, mungkin lebih easy to understand aja. Tapi the real meaning is sukacita atau content, joy. Joy itu nggak bisa inside out ya, film inside out. Si Joy kan peran utamanya tuh di situ. Apapun itu tidak boleh lo berikan izin untuk mengkorupsi joy itu. Karena joy itu datangnya dari Tuhan. Kenapa gue bilang begitu? Karena ketika Tuhan menciptakan lo, udah ada joy. Asik, mau jadi Indra Aziz. Jadi mau jadi Sofina Vita. Jadi mau jadi siapa namamu? Jadi nih, ini aku ciptakan di keluarga ini. Memang nanti ada susah di sini, ada ini. Dia bakal bangor, dia bakal apa? Tapi aku tetap sayang pada dia. Aku akan menunggu dia kembali lagi mencari aku. Karena aku yang taruh joy itu
di atas dia. Jadi ketika kita diciptakan itu there's a lot of joy. Bahkan dalam iman gue ya, ada satu ayat yang gue ingat sekarang mengatakan bahwa the Lord is in your midst. Tuhan itu ada bersama denganmu gitu. Amidst is in your amidst. Ada selalu ada bersamamu. Dia tidak akan meninggalkanmu. He will not rebuke you gitu ya. Bahkan dia bernyanyi di atasmu. Berarti kan lu berkenan di mata Tuhan. Lu kebayang gak sih waktu Tuhan merajut kita di kandungan ibu kita? Merajut itu kan pekerjaan gitu ya. Jadi gue gak bayangin nih, ih pasti happy banget ya waktu dia. Nanti si Sofi rambutnya lurus, nanti si ini keriting kasih keriting, nanti si ini ini lucu nih kalau dikasih temennya dikasih kembar gitu. Dia udah punya idenya semua gitu, because he is love himself gitu. Sehingga gue selalu bilang you are love. Itu identity lo yang harus lo ingat. Perkara apapun dunia bilang who you are. Kayaknya ini penting deh ya. Maksudnya ini karena kita juga banyak ngomong sama penyanyi, hal-hal yang tadi kita omongin, menurut gue penting banget buat penyanyi bisa bisa memahami, bisa mengadopsi juga pemikiran seperti itu. Karena gue percaya nyanyi itu sangat mental. Benar. Kita latihan nyanyi, kita nulis lagu, kita rekaman tuh kita butuh apa ya? Ya pertama tadi joy yang mesti kita jalanin itu. Tapi juga kalau kita dalam keadaan yang terlalu overthinking, kita ketakutan, takut tulisan gue jelek, takut tulisan gue nggak diterima, ya kan kayak gitu. Itu akan menghambat segala macam yang dilakukan sama penulis lagu, penyanyi. Jadi menyadari hal-hal semacam ini nih yang kita bahas ini sebenarnya penting banget gitu, bisa sangat ngebantu. Untuk lebih lepas gitu ya? Untuk lebih lepas, untuk lebih berani dan untuk lebih pede gitu terhadap karya kita. Gue keinget ya, waktu gue awal-awal sebelum pindah ke Bali itu, terus ya gitulah ya, kalau istilah orang sekarang bilangnya healing, I was like looking for gue nih di mana sih posisi gue di dunia gitu ya pada saat itu ya. Dan yang adalah itu berhubungan sama hubungan gue sama bapak gue. Gue itu ketemu seorang temen yang ya dia penganut inilah kan macam-macam ya, modality healing, ada acupuncture, ada Ayurveda. Ini teman. Terus dia coba bilang gini, Sof, lo pernah nggak bangun pagi lo teriak aja at the top of your lungs, lepasin nih gitu. Lama-lama gue jadi nyanyi. Jadi lama-lama gue mikir gini, wah ternyata dulu di sini gue lemah banget. Jadi sebelum gue keluarkan, gue udah nggak usah deh, segini aja suaranya nggak apa-apa. Benar. Sementara kalau teori nyanyi gitu nggak? Gitu. Kalau gue selalu gitu. Karena gini, sering kali nih ya orang datang nih mau latihan, mereka merasa power saya kurang misalnya. Tapi itu bukan masalah teknis, sering kali ya. Sering kali itu masalah mental. Ya kan? Contohnya hal simpel deh. Dia di tempat tinggalnya misalnya kos-kosan atau apa yang kamar udah deketan, dia nggak berani suara keras, ya kan? Atau misalnya waktu kecil sering dibilang ganggu kalau suaranya keras, bising gitu, ribut banget tuh. Kan? Ya. Padahal orangnya lagi latihan, ya kan nggak apa-apa kan? Benar. Nah itu yang gue hadapin waktu kecil juga. Ribut gitu. Atau padahal mungkin yang ribut adalah pikiran orang tua di sekitar gue pada saat itu yang menjadi otoritas gue dengan masalah mereka masing-masing. Iya. Gitu. Kalau gue udah dewasa sekarang gue bisa balik ke Sofi yang kecil itu, mungkin gue akan maaf ya, mungkin pikiran kamu yang bising bisa saya bantu nggak gitu. Instead of lu bilang gue bising. Iya. Iya betul. Ya, kecuali lu teriak-teriak nggak ada guna, ya beda lah. Iya. Nah sebelum kita lanjutin nih, gimana kalau kita ngejam dulu dikit? Oke, boleh. Saya sebenarnya masih melatih mental saya juga loh Pak. Boleh pinjam nggak, liriknya ada di situ. Try to hear the voice and not the noise. Have you ever heard a love song that set your spirit free? Have you ever watched a sunrise and felt you could not breathe? What if it's Him? What if it's God speaking? Have you ever cried a
tear that you could not explain. Have you ever met a stranger who already knew your name? What if it's him? What if it's God speaking? Who knows how he'll get a hold of us, get our attention to prove he's enough. He'll do and he'll use whatever he wants to tell us I love you. Wow, dahsyat sekali. Lumayan ya muridnya Pak Guru ya. Bukan lumayan lagi, asik sekali. Gue inget banget dulu pas diajarin pengen punya Vibra, caranya kayak motor rusak. Gue inget banget ya kan. Bener. Tapi waktu itu pelatihan kita ada pengaruhnya nggak sih ke Kan gara-gara lu gue bisa nyanyi, lu gila Pak, lu masih nanya. Kalau bukan karena Indra Aziz guys, saya nggak akan pernah berani nyanyi lagi karena udah depresi, udah mencoba gagal dari semua arah. Cuma dia waktu itu yang ngomong bahwa lu punya suara, lu punya cerita, maka suarakanlah tanpa berpikir kiri kanan lu seperti apa. Lu sebenarnya serius lah. Lu Jadi malu. Ih gak sama lu dong. Saya gak bakal nge-gym kalau bukan gara-gara Sofia Navita. Iya. Karena Sofia Navita yang bilang ke saya bahwa kalau kita nggak ngerawat kesehatan kita dengan nutrisi, dengan olahraga segala macam, kita egois ya. Benar. Iya, lu ketika lu sakit kan kiri kanan lu susah ya. Keluarga lo. Bener banget. Keluarga lo harus ngerawat lo, ngebopong lo. Ya, Iya kan? Itu sih yang makanya kemarin sempat bikin konten juga di Instagram, terus kayaknya banyak yang nge-like itu, kayaknya banyak yang relate. Jadi gue bilang, jadi gue nge-post foto gue di nge-gym. Terus gue bilang, pola pikir nge-gym setelah di atas usia 45 gitu. 10% bodybuilding, 10% powerlifting, 80% biar anak nggak repot. Iya benar kok, benar banget. Nah, gue ada beberapa hal yang ingin gue tanyakan nih. Boleh Pak. Dari hati yang gembira adalah obat, si paling overthinking ya. Tentunya sekali lagi buat kalian penyanyi juga bisa baca ini bacanya tuh kayak minum hot chocolate gitu nggak sih? Oh iya. Iya. Easy maksudnya. Iya, maksudnya repot. Apa ya? Berasa akrab karena kan lu banyak cerita your personal life story kan di sini. Dan juga hal-hal yang bikin warm. Iya. Oh, oke. Kalau saya sih gitu ya. Iya. Jadi langsung aja kalian bisa dapatkan buku ini ya. Iya. Oke. So, jadi di sini lo bilang healing itu adalah sebuah proses bukan destinasi. Nah, ini buat teman-teman sekarang kan banyak banget nih yang sering ngomong gue pengen healing di misalkan di Bali gitu misalnya healing. Gimana sih proses healing itu? Proses healing itu menurut gue nggak harus yang kayak harus di Bali nih, gue harus ke Thailand, harus ke apa. Dia bisa di mana aja sih sebenarnya. Bisa di mana aja. Walaupun kayak gini, tadi kita bilang childhood wound. Iya. Butuh proses healing dong. Betul. Bisa di mana aja. Bisa di mana aja. Kan proses. Proses awal mungkin di sini, proses kedua mungkin harus di mana, proses ketiga mungkin harus di mana, sampai akhirnya lu menemukan ramuannya, lalu lu terima bahwa ini sudah terjadi atas hidup lo, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. So, oke, fight lagi gitu loh. Jadi menurut gue healing itu akan terus sampai kita dipanggil pulang kembali sih. Jadi nggak ada tuh yang namanya healing. Gue kayaknya belum pernah ada denger. Gue udah heal kok, tenang aja. Udah selesai gitu. Iya. Kalau kata another teacher of mine ya, dan juga sahabat gue almarhum Reza Gunawan, dia selalu bilang, Sof, there is always more. There's always more. Lu pikir udah kelar nih? Iya. Ya ada lagi pasti. Oke, ngerti. Pasti ada lagi. Nggak mungkin. Pasti ada lagi. Selama lu hidup, ada lagi pasti. Berarti maksud gue sampai emosi lo. Sampai emosi ya. Berarti maksud gue emang ketika kita meniatkan diri, gue pengen healing. Kita dengan pemikiran bahwa there always be more.
Iya. Jadi kayak kita nggak punya false expectation gitu loh. Kayak gara-gara gue healing ke Bali seminggu terus udah semua masalah gue hilang. Iya, kan? enggak. It's an active process. Iya. Lu healing nih, katakan gue udah tenang. Begitu lo mau naik pesawat nyalain handphone lagi kan setelah lo detox, dapat kabar dari kantor kalau lo dilepas. Lo balik healing lagi nggak? Lo malah nyesel kali lo healing. Habis kemarin duitnya tahu gitu gue nggak healing. Ya iya sih kalau gitu sih. Kan? Semuanya langsung sirna ya. Iya tapi kan there's nothing you can control memang gitu loh. Jadi even if bad things happen, dia bisa karena dua hal. Satu karena memang ada konsekuensi. Lu pernah berbuat sesuatu sehingga ada konsekuensi terhadap perbuatan itulah. Ya kan, ya, dimana itu ada pelajaran yang harus lu pelajari. Atau kedua memang diizinkan karena lo mau dilatih lagi karakter lo sama Tuhan untuk menjadi orang yang lebih besar lagi in character, sehingga lo bisa bantu lebih banyak orang lagi di belakang lo yang katakanlah kalau kita pakai kata-kata levelnya masih di belakang gitu. Permakluman lo juga lebih tinggi. Gitu. Ketemu ibu ini marah-marah mulu. Tunggu ya. Mungkin dia ini kali ya. Gue juga dulu pernah sih ada dalam kehidupan yang seperti kayak gitu. Tadi ada mention juga there are things that we cannot control. Many things ternyata. Many things. Nah kalau di dunia pernyanyian nih, kalau misalnya gue ke dunia pernyanyian ya, gue ngerasa kayak audience, ya kan? Apa yang mereka pikirin tentang kita? Mereka penilaian terhadap kita. Oh iya, berat banget. We cannot control dong. Cannot. Ya. Iya. Jadi gimana cara kita menyikapinya? Maksud gue menyikapi sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Oke, first of all, kita kembali lagi bahwa nggak semua orang harus jadi penyanyi yang tampil. Ya kan? Nyanyi itu untuk, ya kan? Untuk healing lo sendiri aja gitu. Lo bisa menyuarakan suara lo yang selama ini lo pikir nggak penting. Penting kok, gitu. Tapi nggak semua orang professionally gitu ya. Nah, jadi gimana caranya ketika kita sudah profesional, kita naik ke atas panggung lalu, aduh nanti gagal. Dan yang paling serem kalau udah, bagian ini ada overtone, itu nyampe nggak nih? Udah takut duluan. Iya. Lupa lirik. Iya. Mending nggak lupa lirik, Pak. Pas mau di rumah tembak nada jadi, pas di panggung takut nggak keluar gitu loh. Jadi satu memang jam terbang ya, memang latihan tetap perlu ya. Kedua adalah bahwasannya lu udah di situ, kenapa nggak sekalian give it your best aja sih? Kan besok nggak bisa ulangin lagi. Iya benar. Ulang guys, besok balik lagi. Nggak bisa. Ya udah sekalian aja gitu. Jangan sekalian rusak, sekalian yang the best aja gitu. Ya kalaupun mengsol pada saat itu, maka ya berarti the next nggak bisa mengsol, itu aja nggak sih? Mengsol teh naon? Bahasa Betawi ya? Oh bahasa Betawi. Nggak tahu, gue juga ngarang. Soalnya Betawi. Ya pokoknya jangan. Seumur-umur gue pertama kali dengar mengsol. Iya ya. Bahasa apa sih itu? Tapi gue dengar dari katanya gue udah. Lu kayak tahu kan, kayak off track gitu. Ya kalau off track, kalau penyanyi pasti tahu. Begitu lu agak gitu kayak kesleo, pemanasan lo nggak benar pasti bro, gitu kan. Tapi kalau lo mengsolnya karena lo tidak mendengar not, maka ya mental sih menurut gue. Jadi lo karena lo ketakutan, pas harus overtone itu lo nggak nangkep. Benar, gitu. Itu karena ketakutan padahal si basisnya udah ngasih, si pianonya udah ngasih gitu. Harusnya lompat setengah, lo lompatnya 1 misalnya. Itu bahaya banget tuh. Bunyi-bunyinya kan mengsol langsung tuh. Nah ini gue juga ada hal yang sangat akrab sama penyanyi, yaitu nervous sebelum naik panggung. Dimana di sini lo juga nyebutin masalah kortisol, hormon stres ya. Dimana itu memicu fight or flight response. So that's exactly apa yang setiap penyanyi nervous sebelum naik panggung rasain. How do you deal with fight or gimana caranya kita kira-kira gini? Fight or flight response, hormon kortisol membuat kita kayak siap tempur barangkali ya, kayak siap lari gitu. Tapi itu terjadinya pas mau manggung gitu loh. Mau nyanyi gitu. Gimana kita kayaknya kalau kenyataan bahwa kita bakal nervous sebelum kita manggung itu nggak mungkin ada orang yang bisa avoid deh. Oke, itu nomor 1 harus kita accept dulu dulu. Kalau sampai lo nggak ada takut, gue sih takut sih buat hidup lo. Artinya lo udah bener. Berarti nggak normal, kita ada yang nggak normal ya. Kayak masa sih lo tampil di depan sekian orang yang siap menghakimi lo nggak ada takutnya. Ada yang mengsol. Ada yang mengsol dalam sini barangkali ya. Iya kan, lo udah nggak bisa rasa lagi, lo udah numb gitu. Nah itu justru
healing lu harus segera dimulai. Oh iya, benar. Iya kan? Jadi terima dulu. Pasti bakal ada itu. Nah, udah tahu bakal ada itu, maka in the days menjelang event lo, jangan lu tambah-tambah dengan drama yang bikin kortisolnya nambah. Contohnya? Contoh, udah tahu mau nyanyi, temen lo ngajak jajan di mana apa yang lo nggak tahu apa, iya deh. Oh. Sakit perut abis itu, sakit tenggorokan, stres, cari vitamin C, harus suntik, harus ini, kan itu udah kortisolnya naik. Mau ke dokter, kena macet dulu, nyampe, ternyata antrian nomor 23. Sementara udah ditunggu soundcheck atau GR, ngerti kan lo? Ngerti. Hal-hal kecil yang bisa lo kendalikan, lo jangan tambah ke dalam formulasi bowl-nya gitu. Atau misalnya udah tahu nih bakal nyanyi, bakal manggung lah gitu, bakal tampil gitu ya. Lo kurang-kurangi lah bergaul dengan orang-orang yang lo tahu ini ada potensi drama, si ini ada potensi toksik. Main dong gitu. Ya udah ntar dulu aja gitu. Iya. Ini lewat dulu event gue. Oke. Karena toh akan ada kortisol, gue udah nervous sama audience. Gue jangan nambah merica lagi, jangan nambah cengek apa? Cabai rawit. Lu jangan tambahin gitu. Berarti ya apa? Nomor satu ya kita accept aja bahwa nervous itu akan selalu ada. Mau sampai. Iya nggak sih menurut lu? Setuju. Iya kan? 100%. Emang bisa. Nggak bisa. Baiklah, aduh kayak gini doang saya bisa nyanyi kan nggak mungkin ya. Benar. Paling beberapa tips ya. Bukan ngilangin nafas enggak, ya enggak sih. Tapi ngatur nafas bisa men-suppress nafas enggak? Paling nggak memanage ya tadi lu bilang. Memanage. Mungkin bukan atur nafas bisa suppress nervous ya. Kayaknya gini, ketika kita bisa atur nafas dan benar-benar slow nafasnya, bukan stresnya kita tekan, tapi kita terima dia ada. Itulah teman-teman. Iya sih. Kita terima dia ada. Gue mengenali lu ada. Oh wow. Tapi ini tuh penting banget, ini profound banget loh ini. Jadi biarpun lo ada, gue akan tetap lakukan aja apa yang gue tahu. Wow. Oke, ini keren banget. Oke, ini boleh hari ini akan gue pakai deh. Boleh. Ilmu ini. Ini datang dari orang yang bukan penyanyi lagi, gimana sih lo? Enggak, tapi ini penting. Dari MC. Jadi MC sok nyanyi. Jadi kita kayak ngatur nafas gitu, bukan untuk ngilangin nafas, tapi kita jadi aware, ya nggak sih, bahwa ya lo ada gitu. Dan ya tapi karena walaupun lo ada, gue akan tetap melakukan yang kayak gitu. Tapi yang gue tahu itu, karena lo udah tahu lo udah latihan kan. Benar. Oke, keren banget. Langsung dipraktekin ya, singers ya. Oke, ada beberapa hal lagi nih ya. Apa nih Pak? Sampai udah dilipet-lipet nih, berarti dia belajar nih. Belajar dong. Wow. Oke. Gue tadi kan lo sempat ngomong salah satu sahabat kita ya. Reza almarhum. Ya. Gue Reza Gunawan itu adalah, percaya apa enggak ya, orang pertama yang gue nge-gig kawinan. Dia main piano. Iya. Dia orang pertama yang gue main buat sebuah wedding. Iya. Sebagai seorang penyanyi. Lu nyanyi, dia main piano. Iya. Reza Gunawan adalah pemain piano di wedding gue. Luar biasa ya. Kacau kan tuh orang kan? Iya. Dahsyat dampaknya. Di sini lo mention nama dia berapa kali? Di sini, iya. Kenapa dan pelajaran apa yang bisa lo share nih ke kita nih dari seorang Reza gitu? Reza itu adalah orang yang bisa gue bilang bagi gue ya, di mata gue dan keluarga gue, orang yang cukup mahir mengendalikan emosinya ketika berada di depan orang lain. Gue nggak tahu kalau di keluarga kan gue nggak ngerti ya, lo harus tanya Dewi lah kalau itu gitu. Dan anak-anaknya. Tapi buat kami ini, sahabat-sahabatnya, dia selalu adalah orang yang stabil gitu. Dia bisa stabil. Ya, gue pernah lihat dia marah atau dia jurisin gue juga pernah gitu. Tapi dia tuh bisa yang kayak ya udah cukup segitu, nggak akan gue dorong lagi untuk gue keluarin kata-kata yang lebih menyakitkan gitu. Jadi dia cukup stabil. Jadi mungkin dia salah satu orang yang menurut gue nggak cuma IQ-nya tinggi, EQ-nya tinggi, SQ-nya juga tinggi. Kayaknya orang ini menurut gue sebagai manusia ya, imbang gitu, imbang.
Jadi selalu menyenangkan ngobrol sama Reza. Termasuk Reza juga yang mengajarkan gue tentang healthy boundaries. Bahwa ada batasan sehat yang harus lo berikan. Terutama bila lo guru, lo healer, lo penampil. You have to protect. Ada ya saat. Coba kita omongin lebih jauh tuh tentang healthy boundaries. Iya. Contoh. Kita lah sekarang yang katanya sandwich generation, kita harus memberi ke bawah ke anak kita, tapi orang tua kita sekarang dalam umur dimana kita harus jaga mereka. Buat yang masih punya orang tua, kadang-kadang kalau kita nggak hati-hati ya, dan ini sudah terjadi terhadap gue akhirnya cara gue menjaga orang tua gue mirip seperti gue menjaga anak gue. Padahal kan me to my parents adalah anak. I can never be their parent. Gue adalah parentnya anak gue dong. Tapi saking gue terlalu sayang, jangan sampai ini, si mami harus cek darah ya, harus ini, harus itu. Gue jadi orang tuanya. Akhirnya gue stres sendiri. Seharusnya tidak boleh. Dia udah dikasih tahu sekali, misalnya masih susah dikasih tahu, susah nih orang tua dikasih tahu jaga makan dan. Ya dia harus rasakan konsekuensinya. Karena aku bukan orang tuanya. Yang ada gue stres sendiri karena gue merasa lo selalu bikin gue repot ya. Udah berkali-kali gue udah bilang jaga makan, jaga ini, dan tidurnya on time. Namanya orang tua itu nggak boleh begadang misalnya gitu. Lalu dia tidak lakukan. Terus kenapa gue yang frustrasi dan marah? Gitu. Itu salah satu batasan sehat menurut gue. Padahal sama orang tua loh. Apalagi sama orang yang bukan keluarga. Nggak perlu pergi bergaul karena lo tahu besok lo harus bangun pagi untuk sebuah meeting atau presentasi atau apa. Ya nggak usah, nggak apa-apa gitu. Sorry gue lagi nggak bisa ikut hari ini. Ya udah. Nah ini baru mau gue mention ya, di dunia musik contohnya atau dunia kreatif atau dunia di mana kita berkreasi itu mungkin bukan kerja sama orang tapi kita independen gitu ya. Saying no itu healthy boundaries. Healthy. Kan lo yang tahu lo butuh apa dan lo harus menyumbang kontribusi lo di mana. Tapi I think ini juga terjadi dengan usia ya. Maksudnya gimana tuh? Orang kalau masih muda kan keinginan bukan. Orang kalau masih muda potensi FOMO-nya kan besar. FOMO, itu dia. Fear of missing out. Kalau udah semakin berusia, kita udah makan asam garam. Idealnya kita udah lebih JOMO. Joy of missing out. Jadi bodo amat tuh ya. Iya, karena gue tahu kok ini jalur gue. Ini gue di sini, gue nggak harus silakan gitu. Lo mau gitu silakan. Gue gini. Gue harus gini. Besok kalau gue udah lebih punya space, gue bisa bergaul lagi. Gitu. Pertemanan itu juga punya musim. Itu juga harus kita pahami. Itu berat tuh ya. Itu berat tuh. Pertemanan punya musim ya. Iya. Nggak selalu kan. Kita harus selalu dalam satu circle sama dia. Benar. Real friends akan circulate nanti ya balik lagi pasti, dan dia akan mengerti. Iya. Ketika si ini lagi can I help you with anything? No, gue lagi nggak perlu dibahas. Oh ya sudah. Gitu. Oke. Nah kita sekarang menuju ke bagian akhir nih dari buku. Dan ini kebetulan gue pas lihat ini, wah ini penting banget buat semua penyanyi, musisi, penulis lagu, seniman. Ini karena gue banyak berinteraksi sama mereka ya, termasuk dalam hidup gue sendiri gitu. Di part terakhir nih, di closure ini, ya kan, lo menyebutkan ada beberapa poin-poin yang bisa membantu hidup lo gitu barangkali, ya nggak sih? Tips-tips aja lah Tips-tips aja lah ya. Tips tipis-tipis. Nomor 1, know who you really are and what your purpose on earth is. Iya. Maksudnya apa? Lo harus tahu lo tuh siapa. Dan lo tuh dikirim ke muka bumi ini untuk apa? Lo harus tahu. Lo nggak bisa. Gue mau kayak gitu. Supaya apa? Supaya gue bisa kayak gitu hidupnya. Nggak bisa. Lo harus tahu purpose lo apa gitu. Purpose lo kalau bukan untuk jadi pengusaha yang nanti akan dititipi berkah lebih banyak untuk membantu hajat hidup orang banyak. Ya lo akan nanjak dan selalu frustrasi untuk jadi pengusaha. Mungkin bukan itu gitu. Gitu. Jadi mungkin yang lain, I don't know. Lo harus cari. Gimana taunya? Yang tahu cuma lo dan Tuhan. That's why hubungan lo sama Tuhan itu harus personal, harus intimate. Nggak hanya ada di level ritual. You have to go beyond and deep.
Lo harus punya everyday conversation dengan Tuhan. Ya. Yang adalah menurut gue karena dia selalu ada, dia nggak pernah meninggalkan kita. Yang tadi gue bilang itu, he's always amidst of you. Ya lo nggak usah teriak sih sebenarnya. Ya benar. Deket kok. Itu jangkar tuh ya. Jangkar itu tadi anchor. Iya. Karena ini masalahnya dia selalu ada tapi kita yang selalu ulur-ulurin jangkarnya, lo ngerti gak sih? Kayak udah jangkar stay there. Gue mau explore. Terus lo lupa kalau lo ada jangkar itu. And then ketika lo flustered, lo bingung. Tuhan kalau emang sayang harusnya gini dong. Tuhan kenapa nggak gini? Tuhan kenapa nggak gitu? Nyalahin. Iya. Ya sementara kan dia di situ aja. Nggak, tapi ya free will tadi. Mau explore. Oke, inget ya. Dulu pernah dapat pelajaran begini. Ya, udah tahu. Itu kita loh. Kita tuh kayak gitu loh. Iya, oke. And then ketika kita keluar dari seharusnya kita diciptakan buat apa, terus kita stres gitu. And actually I wanna address something else. Boleh. Kita harus bisa membedakan antara passion sama purpose. Oh, oke. Passion lo belum tentu purpose lo. Katakan passion lo adalah bernyanyi. Oke, one of your passion, of your many passions. Lo ketika nyanyi untuk event, untuk apa, terus lo nggak dibayar, lo marah gak? Marah, nggak suka kan? Nggak suka. Kayak nggak bener nih. Ini tapi correct me if I'm wrong ya. Gue ngelihat purpose lo adalah pengajar. Mau itu lewat les atau podcast atau lo lagi duduk dimanapun orang kan, Pak Guru nanya dong gini-gini deh. Ketika lo ngasih tips itu, lo berharap dia bayar di tempat nggak? Enggak. Lo happy nggak ketika ya udah itu purpose lo? Damn, oke ya. Lo nggak dibayar lo nggak apa-apa, lo happy. Jelas banget tuh, clear banget tuh ya. Sofi, lo MC nggak dibayar? Ya nggak gitu juga lah bos. Sudah berapa puluh tahun gue di industri ini gitu. Bener. Tolonglah dulu deh. Ini kan juga buat keluarga. Ya nggak gitu biar dapat dong. exposure. Iya, biar dapat exposure tukeran. Shirley Novita biar dapat exposure ya Shirley. Iya kan. Tapi ketika gue menulis buku dengan sangat hormat terhadap dunia penulisan di Indonesia ini, semua teman-teman penulis, I know will agree with me. Seberapa sih royalti untuk buku? Sekarang aja kita masih fight soal royalti penciptaan lagu. Buku tuh Mas Pongki tuh salah satu pejuangnya. Buku tuh apa sih gitu. Tapi kalau gue disuruh nulis buku lagi, will I? Yes. Purpose. Damn. Oke. Nah, kedua nih, ini mungkin berhubungan sama yang tadi ya. Orang jadi nggak bisa lepas janjinya karena trauma masa kecilnya, karena pernah dibully. Di sini nomor 2 poinnya adalah forgive, dan forgive. Gimana tuh? Iya, gue bahkan forgive itu gue mentranslate di bahasa Indonesia bukan memaafkan, mengampuni. Mengampuni, gimana tuh maksudnya? Forgive itu terlalu sering orang ngomong gini, gue forgive ya, but I won't forget. Oke. But when you forgive, you actually have to forget. Kembali dari nol ya, kayak Pertamina saya. Oh, kembali dari nol. Oke. Iya. Karena kan ketika Tuhan mengampuni kita, juga kan udah nggak ngeliat ke belakang lagi. Oh, udah sadar, oke, udah nggak boleh lagi kayak gitu. Ya udah, mulai lagi dari awal ya. Tuhan tolong ajar saya lagi gitu. Ya udah, kan nggak pernah ada Tuhan ungkit-ungkit. Nggak usah lah lo berkatnya segini aja. Dulu aja pernah dikasih lo korupsi kan? Kan nggak gitu. Lo dikasih lagi second chance, third chance, fourth, fifth, sixth, seven, eight terus gitu. Istilahnya Tuhan aja gitu. Iya, masa kita ya. Oh. Forgive itu terlalu sering berpasangan dengan don't forget sih. I forgive but I don't forget gitu. Makanya gue lebih suka mengatakan forgive dalam arti mengampuni daripada cuma memaafkan. Gue maafin deh lo. Iya. Dan forgive tuh ini nggak sih, rilis sesuatu nggak sih dalam hati kita ya nggak sih? Rilis sih. Rilis banget ya. Jadi lega gitu kan. Waktu gue akhirnya bisa mengampuni bokap gue atas semua hal yang gue pikir dia benci sama gue, dia terlalu keras sama gue, dia selalu mengatakan kata-kata yang membuat gue gak bisa meraih masa depan sih saat itu ya. Gue kasih contoh salah satunya, dan ini bukan untuk ngatain bokap gue ya, ini udah selesai. Tapi ini contoh aja buat teman-teman biar bisa membayangkan. Kau gak akan pernah kau bisa sekolah sampai sarjana, otak kau gak mampu. Cuma karena misalnya matematika gue gak bisa. Gue lulus tuh. Tapi setelah gue lulus pun, bokap gue undang waktu itu untuk wisuda, dia gak happy juga. Ya gak, wow bagus ya, aku bangga.
ya udah bagus, ya emang harus begitu gitu kan. Iya. Terus gue tetap nggak dapat approvalnya, terus gue tetap marah gitu. Jadi akhirnya ketika gue memilih untuk no dad, I forgive you. But before I forgive you, I also ask for forgiveness. Walaupun gue sangat menunggu lo yang maafin Daddy ya untuk semua hal yang pernah Daddy lakukan gini. Enggak, gue yang mau pegang kontrolnya. Gue minta maaf juga karena nggak mungkin gue nggak ada salah. Oke. Nggak mungkin dong. Iya. Saking bokap gue katakanlah keras sama gue, terus ada pikiran gue yang ini orang nih gue dorong juga nih, atau gue kabur aja deh biar lo susah hidup lo. Kan itu sebenarnya udah dosa lo. Iya benar. Jadi ya nobody is perfect, cuma Tuhan yang tidak bercela. Dia yang tak bercela mau loh berurusan sama lo yang celah banyak itu. Padahal kan kalau orang yang suci kan don't go near me kan gitu. Kalau Tuhan tuh malah come near me, karena cuma gue yang bisa beresin celah-celah ini. Walaupun itu menyisakan parut luka yang menurut gue penting. Jadi parut luka mungkin ada yang betul-betul hilang, ada yang banyak yang di dalam diri gue yang ini gak benar-benar hilang. Tuhan kenapa ya, harusnya kan udah, supaya lo selalu ingat kalau lo butuh gue dong. Kan udah pernah pelajaran ini. Jadi kayak modul di tik gitu loh. Yes, oke. Powerful. Oke. Yang ketiga, ini juga kayaknya penting banget ya. Kayak masih nyambung nih ya, yaitu kita surrender atau berserah. Ini maksudnya surrender to God atau God. Oke. Ke yang menciptakan lo tadi, yang menaruh lo di rahim ibu lo itu tadi. Yang membuat hidup lo harus berjalan seperti adanya ini, ya lo surrender to him. Kenapa penting kita berserah diri? Bukan menyerah. Bukan menyerah ya. Tapi berserah. Berserah. Oke. Karena kita nggak bisa control everything. Benar. Yang punya kontrol itu cuma Tuhan. Cuma Dia yang sovereign, yang punya authority. Ya udah, berserah. Berserah kepada keputusan ketetapan-ketetapannya dan percaya bahwa ketetapan-ketetapannya itu selalu adalah rancangan-rancangan yang baik untukmu dan untuk memberikan kamu masa depan yang penuh harapan. Karena ini spiritual, ini logikanya. Masa sih ada sebuah substansi yang namanya Tuhan mau nyiptain manusia, misalnya lo si A, B, C, hanya untuk duduk-duduk di ujung. Nanti umur segini dia hancur nih. Aku tungguin. Kebanyakan nonton film kali. Tuhan itu maha semua loh. Cuma satu yang dia nggak bisa. Dua, berbohong dan berbuat jahat. Nggak bisa karena apa? Bukan karena gue nggak mampu, karena gue nggak bisa. Bukan, karena emang itu bukan karakter dia. Kayak lu minum kopi. Kopi rasanya apa sih? Oke, ini kopi hitam ya, pahit, ada asamnya dikit di ujung. Tiba-tiba ada orang datang ke lo terus bilang, kopi itu rasanya asam pedas. Ya enggak. Kan bukan aneh ya? Karakternya. Bukan karakter dia gitu. Jadi ketika ada orang yang ngomong gitu, berarti kan ide dia tentang kopi itu salah. Jadi ketika lo bilang, oh Tuhan itu gak peduli sama gue, dia jahat, dia bohong. Itu ide lo tentang Tuhan yang salah, bukan Tuhannya. Iya benar banget. Ini juga nyambung juga sama passion dan purpose tadi gitu. Maksudnya nggak, kalau gue ngeliatnya gitu, banyak penyanyi tuh mereka merasa mereka gagal atau stuck hanya karena mereka nggak seviral Afgan misalnya. Nanti kan. Padahal kan ya tadi kita balik ke passion, purpose, dan juga kita berserah diri. Kalau emang kita di dunia bukan untuk jadi Afgan. Iya. Kenapa harus jadi dua Afgannya? Dua Afgan, dan apakah itu akan menghentikan kita untuk stop berkarya, stop berekspresi, kan enggak kan? Iya, enggak. Very important. Oke. Nah, ini juga dahsyat banget nih. Be grateful. Bersyukur. Oke, kalau di sini ini kenapa pendek ya? Bersyukur dalam segala hal, dalam segala keadaan, seperti melatih otot di gimnasium. Jadi bersyukur itu kalau kita berhenti latihan, seperti latihan ke gym, ototnya kendor lagi. Jadi bersyukur itu harus kita lakukan. Latih tiap saat. Dalam segala hal. Dalam hal, wah dapat undian, yeay. Dipecat, yeay. Ya nggak berarti yeay dipecat, cuma kayak, oke terima kasih, saya bersyukur.
saya terima berita ini dalam keadaan yang apa? Kita bisa cari kan. Saya bersyukur saya terima berita ini langsung dari orangnya dan bukan lewat pihak ketiga misalnya. Berarti bersyukur itu sebuah hal yang mesti kita latih. Bisa nggak gue ngomong bersyukur itu sebuah skill? Iya sih. Iya gak sih? Iya. Karena kita latih kan. Iya. Maksudnya dalam kondisi apapun kita terpuruk, kita tetap bisa tuh kalau kita udah terlatih Otot. Gitu. Otot. Otot yang harus dilatih itu. Karena begitu nggak latihan, ya gini deh, lo tiap hari squat. Yeah. Terus tiba-tiba lo sakit nih DB misalnya amit-amit. Yeah. Terus jadinya kan lama tuh baru squat lagi kan. Bener. Sebulan. Nyari otot glutnya bingung nggak di mana? Bingung. Aduh. Jadi emang kita mesti coba praktekin setiap hari. Kita bersyukur melatih diri dalam segala hal. Biasanya juga lo nulis juga mengenai journaling ya. Ya nggak sih? Itu bersyukur bisa dengan latih dengan journaling juga. Journaling bisa, tapi sejauh ini yang gue rasa journaling itu membantu gue membuang emosi, sampai emosi gue itu. Oh. Jadi instead of gue maki-maki orang. Nggak cuma verbal. Jangan verbal malah kan kita menyakiti orang. Kalau iya, iya dong. Kalau kita harus ngomong sama orang dan menyatakan ketidaksetujuan kita ya, sebaiknya otak kita udah runtut dong. Jadi kata-katanya adalah, sorry ya, gue tadi nggak suka waktu lu gini. Tunggu, tahan lu, gue bicara ya. Kan nadanya udah diatur, kita udah siap. Instead gue tuh nggak suka ya, lu tuh selama ini selalu gini. Lah, kan orangnya bingung. Iya. Gitu. Walaupun itu pasti akan ketelepasan, namanya manusia. Betul. Karena ya sampai emosinya udah dipindahin ke jurnal. Oke. Penting. Nah, ini yang poin terakhir ya. Poin kelima nih. Ini kayaknya penting nih. Give, berbagi atau memberi. Oke. Saya tidak sedang membicarakan materi nih. Ya, maksudnya tidak melulu materi. Tidak melulu materi. Give itu maksudnya tidak materi itu gimana? Lo bisa beri waktu lo untuk orang yang memang butuh hanya untuk didengar pada saat itu, ya berilah itu. Lo bisa beri tumpangan. Lo tahu lo bakal lewat daerah itu, terus lo tahu orang itu butuh. Apa sih susahnya beri tumpangan gitu. Lo bisa berikan semangat. Ketika lo lihat orang, lo memilih untuk nggak cuek. Mas, oh gitu ya. Aduh maaf ya, saya nggak bisa bantu apa-apa. Ini minum dulu deh. Semangat mas ya. Gitu. Hanya dengan itu kan juga give. Atau hanya dengan, lo keren banget deh. Itu juga udah give. Atau dengan mungkin lo nggak punya kata-kata. Ini stranger. Kita lagi makan di restoran di meja sana. Lagi ya mungkin lagi galau atau apa. Terus kita makan pas mata beradu kan. Itu juga udah give. Ya. Dan give itu bisa memberikan sesuatu balik ke kita. I think so. Karena ketika kita memberi itu kan berarti kita punya ekstra untuk kita bagi ya. Benar. Oh iya, benar. Iya kan, kita punya little bit more extra. Dan berbahagialah orang-orang yang justru memberi dari kekurangannya, itu lebih dahsyat lagi menurut gue. Benar. Karena dia tahu ini kurang nih. Tapi kalau gue kasih pasti nanti diisi lagi dari yang atas. Luar biasa, kembali ke jangkar kita. Luar biasa. Oke, nah Kak Sofi, seperti biasa semua tamu-tamuku tuh aku mintain kasih pesan positif kepada yang lagi nonton nih. Nah, dalam hal ini karena si paling overthinking, banyak teman-teman kita nih mau bikin lagu takut duluan, mau nyanyi antar gue bilang jelek. Nah, tolong dong seorang Sofi, seorang Shirley Jikustik. Suara Sofi Navita bisa dong nih kasih pesan-pesan nih buat teman-teman yang lagi nonton. Sebelum gue kasih pesan, boleh nggak gue nyumbang buku 2 untuk lokasi ke pembaca? Wow, boleh banget. Oke. Jadi teman-teman tulis komen ya, tulis komen yang paling keren. Kalian yang paling jujur lah. Paling jujur gitu ya. Kalian mendapatkan pelajaran apa sih dari percakapan kita hari ini? Dan komen-komen yang saya pilih akan saya kirimin, beneran saya kirimin nih 2 buku ya. Satu orang. Ya. Jadi dua komen akan saya pilih. Kalau kalian bisa cerita pelajaran apa yang kalian dapetin dari hasil percakapan kita di video ini. Makasih banget loh. Iya, sama-sama. Yeay, oke. Sekarang pesannya. Ya, pesannya. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. You are love. You are love, Sofi Navita. Terima kasih banyak ya udah meluangkan waktu sini dan sharing our deep conversation. Ini benar-benar deep loh, beneran. Maksudnya kayak selama ini tuh kalau di Vokal Plus
nyanyi ngobrolin. Tapi ini juga maksud gue setiap orang, gue ngerasa penyanyi itu adalah seniman yang punya perasaan yang sensitif banget. Banget. Dan ini adalah hal yang penting untuk dibicarain. Iya. Past traumas, childhood wounds, giving, forgiving, anchoring kepada Tuhan, kayak gitu itu penting buat jiwa kita semua. So thank you very much udah sharing. Terima kasih udah diundang. Sebenarnya terima kasih udah menerima saya mengundang diri saya sendiri. Sebenarnya gue mau dong. Justru merasa harus ada Sofia Navita di sini supaya lengkap YouTube channel ini. Oh iya. Nah, kita untuk menutupnya kita ngomong bebaskan suaramu sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Bebaskan suaramu.